Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Eni Suryana. Ibu mengajar di Al-Quran Hadis kelas 7, 8, dan 9. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yeay. Baiklah anak-anak, kita memasuki bab yang pertama, Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku, yang mencakup antara lain apa itu pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, dan apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, apa itu pengertian Al-Quran? Menurut para cendekiawan, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya bacaan. Huruf satu alif dalam Al-Quran diartikan sebagai kesempurnaan. Jadi, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bukan sempurna dari kandungannya saja, tapi sempurna dari redaksi dan petunjuknya. Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir. Jika membacanya adalah bernilai ibadah serta penyusunannya secara sistematis mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang kedua, apa itu pengertian dari hadis? Hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, pembicaraan atau cerita. Sedangkan hadis menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari pengertian Al-Quran dan hadis, kita memasuki fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran mempunyai 2 poin. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam, dan yang kedua adalah fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam yaitu sebagai sumber ajaran agama yang pertama, sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, sebagai petunjuk umat Islam ke dalam jalan yang lurus, dan yang terakhir yaitu sebagai pengoreksi dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baiklah anak-anak, kita memasuki poin yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai al-huda atau petunjuk, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil, seperti dalam surat Al-Furqan ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala ibadihi litakuna lil alamina nadhira. Shadaqallahul adzim.
Yang ketiga adalah sebagai asyifa, penyembuh atau obat, seperti dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzila minal qur'ana ma huwa syifaa'a wa rahmatan lil mu'minina sadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan selanjutnya tentang fungsi hadis. Fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama, menegaskan atau menetapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan secara terperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.